Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Putri Nabila Kulsum akan menjawab 7 pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ustadz Habib Anwar Al-Ansori MPD. Berfilsafat merupakan bagian dari berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir dapat disebut sebagai orang yang berfilsafat. Maksud dari perkataan ini ialah berpikir sehari-hari ini cenderung bersifat spontan, tanpa adanya pola ataupun sistem tertentu, dan mungkin hanya mengatasi permasalahan yang sederhana saja. Sehingga dengan kurangnya kebijaksanaan dalam berpikir dapat menyebabkan stres dan ketidakefektifan. Sedangkan jika kita berfilsafat, akan melibatkan proses berpikir kritis dan reflektif terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan seperti tujuan hidup, nilai-nilai, dan makna eksistensi. Sehingga pemikiran kefilsafatan memiliki pola dan sistem yang struktur atau sistematis, bersifat radikal, universal, dan spekulatif, yang mana nilai objektifnya adalah realitas pada objek yang dipikirkannya. Manusia memiliki akal yang digunakan sebagai alat dalam berfilsafat, dan manusia juga memiliki rasa ingin tahu yang tentu memiliki pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang benar dan pasti. Di sini, filsafat berperan penting dalam memberikan kerangka pikir logis, prosedur berpikir sistematis, dan pendekatan yang rasional, radikal, serta universal untuk mencari kebenaran tanpa terikat oleh tradisi. Dan dengan berfilsafat dapat membantu manusia membangun proses berpikir yang terarah dan sistematis. Dan pendidikan juga berperan dalam mengarahkan proses bekerja nalar agar menjadi lebih teratur, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, ada keterkaitan erat antara akal manusia, filsafat, dan pendidikan yang dalam upaya untuk mencari kebenaran dan membangun proses berpikir yang lebih baik. Adapun pengertian filsafat pendidikan Islam, yaitu merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim sebagai sumber sekunder. Dan filsafat pendidikan Islam perlu dikaji untuk memastikan bahwasannya proses pendidikan sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Ini membantu membentuk landasan filosofis pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu filsafat pada hakikatnya mengajarkan setiap orang untuk berpikir kritis dan mendalam tentang sesuatu. Hasil dari pemikiran dan pemahaman itu akan mengarahkan kepada pelakunya untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka filsafat dalam konteks pendidikan akan membantu mengembangkan pemikiran rasional dan moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga pendidikan memiliki tujuan yang jelas yang masih berkaitan dengan konteks nilai-nilai Islam. Dan terakhir, tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam, yang mana menekankan rasionalitas yang mengacu pada akal untuk mencari kebenaran yang sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Hadis, sehingga rasionalitas digunakan sebagai sarana pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan mengkaji beberapa hal berikut. Pertama, tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan. Ruang lingkup ini mencakup evaluasi kritis terhadap berbagai tujuan pendidikan, termasuk pembangunan karakter, pengembangan manusia harmonis, persiapan untuk kehidupan dewasa, dan tujuan lainnya. Ini melibatkan penelitian dan evaluasi terhadap beragam tujuan yang diajukan oleh pemikir pendidikan dalam berbagai konteks waktu dan budaya. Dengan demikian, filsafat pendidikan secara kritis mengevaluasi berbagai tujuan dan cita-cita pendidikan yang dicapai. Kedua, interpretasi tentang sifat manusia. Kajiannya melibatkan pemahaman filosofis tentang sifat manusia. Ini mencakup sintesis, fakta dari berbagai ilmu manusia dan nilai-nilai yang dibahas dalam ilmu-ilmu normatif. Filosofi pendidikan memberikan gambaran luas dan holistik tentang sifat manusia, yang melibatkan lebih dari sekedar pandangan dari ilmu-ilmu spesifik seperti biologi, sosiologi, dan psikologi. Ketiga, ialah nilai pendidikan. Kajiannya melibatkan evaluasi kritis dan sistemasi nilai-nilai abstrak, integral, dan universal. Filsafat pendidikan tidak hanya mengevaluasi nilai-nilai secara kritis, tetapi juga menyusunnya dalam suatu hierarki. Ini mencakup pemahaman dan perlakuan filosofis terhadap nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para filsuf, yang diturunkan dari pandangan dunia, keyakinan, dan pandangan mereka tentang tujuan kehidupan manusia. Dan yang keempat, teori pengetahuan.
Adapun komponen epistemologi merupakan bagian yang berkaitan dengan teori pengetahuan, sehingga pendidikan ditentukan oleh sumber batasan, kriteria, dan sarana pengetahuan, yang mana hal ini melibatkan pemahaman tentang cara, proses, dan prosedur bagaimana pengetahuan Islam diperoleh dalam konteks pendidikan. Dan terakhir, adanya hubungan pendidikan dan berbagai bidang kehidupan nasional dan berbagai komponen sistem pendidikan. Aliran progresivisme dalam pendidikan menginginkan perubahan yang cepat dan menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Fokus utamanya adalah kemajuan individu dan kunci keberhasilannya terletak pada bagaimana siswa mengalami peningkatan pembelajaran melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan kolaborasi. Tujuannya adalah mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Aliran esensialisme merupakan filosofi pendidikan yang menekankan pelatihan keterampilan dasar dan pikiran, dengan fokus pada mata pelajaran yang kontekstual dalam sejarah dunia material dan budaya. Tujuannya adalah membawa nilai-nilai masyarakat ke dalam jiwa peserta didik. Esensialisme mendasarkan nilai-nilainya pada kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Aliran perennialisme dalam pendidikan berpusat pada guru dan fokus pada ide-ide abadi serta kebenaran universal. Pendekatannya menekankan bahwa pendidikan seharusnya memusatkan perhatian pada ide-ide yang telah ada sejak lama dan dianggap tetap relevan. Tujuannya adalah mengembangkan daya pikir siswa, menginternalisasikan kebenaran universal, dan memastikan siswa memahami ide-ide besar peradaban. Aliran rekonstruksionisme merupakan aliran pendidikan yang berupaya merombak tata susunan lama menjadi tata susunan hidup berkebudayaan yang modern. Fokusnya adalah merekonstruksi pengetahuan bagi siswa, membangun fondasi yang kuat untuk tingkat pengetahuan berikutnya. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak sosial, mendorong pemikiran kritis mengenai isu-isu kontemporer global seperti masalah sosial, politik, dan ekonomi. Karena keberagaman latar belakang siswa, strategi pengajaran melibatkan analisis peristiwa dunia untuk memahami dan mengatasi tantangan masa kini. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk membantu manusia dapat mengerti tentang berbagai aspek pengetahuan yang dia pandang sebagai alat untuk membantunya untuk bisa hidup dengan baik di dalam masyarakat maju dan berbudaya. Atau dengan kata lain, dia mengemukakan bahwasannya pendidikan berperan dalam membentuk karakter individu dan mempengaruhi dinamika perkembangan sosial. Selanjutnya ada Imam Al-Ghazali yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan spiritual. Konsepnya menekankan pentingnya pengembangan akhlak, spiritual, dan pengetahuan agama dalam pendidikan. Yang ketiga, adanya Hashim Asy'ari. Menurutnya, pendidikan haruslah menjadi wadah untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan memanusiakan manusia secara utuh dengan menjadikan mereka insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memandang bahwasannya pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan agama, menjaga keseimbangan, bercorak intelektual, moral, dan religius dan pelaksanaan. Yang terakhir adalah Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memandang bahwasannya yang disebut dengan pendidikan yaitu yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan agama, menjaga keseimbangan, bercorak intelektual, moral, dan religius, dan pelaksanaan pendidikan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh yaitu Al-Quran dan Sunnah. Menurut saya, konsep pendidikan Islam tetap akan kooperatif jika kita tinjau dari aspek kesejahteraan hidup. Ada 3 konsep pendidikan dalam Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Yang pertama, konsep tarbiyah. Pada konsep ini berkaitan dengan pengasuhan atau pembinaan pada bayi dan anak-anak yang mana mereka masih sangat membutuhkan pemeliharaan yang bersandar kepada kasih sayang kedua orang tuanya. Dengan melakukan pembinaan, pembentukan karakter pada anak melalui tarbiyah juga dapat membantu menjaga kesejahteraan mental dan emosional, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan hidup. Yang kedua, konsep taklim, yang mana
taklim ini merupakan proses pembelajaran terus-menerus sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya. Sehingga taklim sendiri tidak bisa dipisahkan dari manusia yang akan terus belajar selama hidupnya. Melalui taklim akan membekali manusia pengetahuan dan keterampilan yang mencakup aspek spiritual, moral, dan intelektual. Hal ini dapat membantu manusia memperoleh pekerjaan, berkontribusi pada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang terakhir adalah konsep takdib yang berkenaan dengan budi pekerti, moral, dan etika, sehingga takdib dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa adanya takdib, hal ini terbukti dengan kurangnya orang dalam memahami betapa pentingnya adab, etika, atau disiplin, sehingga menjadikan mereka menciptakan keresahan pada lingkungan sosial. Oleh karena itu, takdib memainkan peran penting dalam membentuk perilaku yang positif, menciptakan keharmonisan, dan mendukung kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.